Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memulai renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Daniel pasal 1 ayat 8. Demikian dikatakan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Tema yang kita ambil dari renungan ini menjadi orang kepercayaan Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, perikop kita terjadi saat pengepungan pertama Yerusalem oleh Nebukadnezar dari Babel. Nebukadnezar mengambil harta berharga dari bait suci dan istana raja, perkakas emas buatan Salomo, serta menawan ribuan orang Yahudi, termasuk keluarga kerajaan, bangsawan dan nabi, seperti Daniel dan Yehezkiel dalam 3 tahap penaklukan ke Babilonia. Nebukadnezar membawa pemuda dari keturunan bangsawan Yehuda yang sangat cerdas, berpengetahuan, rupawan, dan juga cakap untuk dilatih dalam budaya dan bahasa Kasdim agar melayani di istana. Tujuan pelatihan adalah mengubah pola pikir serta budaya mereka agar sesuai dengan standar kekaisaran Babel. Nama mereka bahkan diubah untuk menghilangkan identitas keyahudiannya. Daniel menjadi Belsasar, Hananya menjadi Sadrak, Misal menjadi Mesak, dan Azaria menjadi Abednego. Peristiwa ini menandai dimulainya masa pembuangan Babel. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, saat masa pelatihan ini, Daniel dan rekan-rekannya dipilih untuk dilayani santapan raja dan minuman raja agar menjadi lebih pintar, lebih kuat dalam melayani Babel. Tetapi makanan tersebut dianggap Daniel sebagai sesuatu yang najis menurut hukum Yahudi. Makanan raja kemungkinan melanggar hukum Musa mengenai makanan yang tidak halal yang mungkin telah dipersembahkan kepada berhala. Karena keteguhan hatinya, Daniel memutuskan untuk tidak mau memakan dan meminum minuman raja karena menyajiskan dirinya. Daniel meminta izin kepada pemimpin pegawai istana, Aspenas, untuk tidak menyantap makanan tersebut. Dan sebagai gantinya ia hanya memakan sayuran dan minum air biasa. Allah mengaruniakan kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana kepada Daniel sehingga permintaannya dikabulkan. Selama 10 hari dengan makanan tersebut, hasilnya raja menemukan mereka 10 kali lebih sehat dan lebih cerdas daripada semua orang terpintar di kerajaannya yang memakan santapan raja. Bagaimana mungkin? Kisah ini menyoroti integritas dan keberanian Daniel dan teman-temannya dalam mempertahankan ketaatan kepada Tuhan di tengah lingkungan asing. Peristiwa ini adalah momen krusial yang menunjukkan komitmen Daniel untuk tidak berkompromi dengan kebudayaan populer atau penyembahan berhala. Daniel dan rekan-rekannya tetap mempertahankan imannya meskipun di tengah upaya asimilasi budaya yang begitu ketat. Karena kesetiaan dan keteguhan hati mereka, Allah memberikan mereka pengetahuan serta hikmat yang luar biasa. Daniel bahkan tetap berada di istana Babel hingga tahun pertama pemerintah Raja Kores yang berhasil menaklukkan Babel setelah 70 tahun masa pembuangan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Iman yang teguh, yang teruji dalam 2 situasi. Pertama, penderitaan yang hebat. Kedua, hidup yang nyaman dan membahagiakan.
Sejak menjejakkan kaki di lingkungan istana, Daniel berketetapan hati untuk tidak hanyut dalam pola hidup istana. Ia sadar dan dengan berani menolak semua yang berbau dosa dan tidak mau menyembah berhala atau apapun menjadi Tuhannya kecuali Allah, walau nyawa taruhannya. Bahkan dari hal-hal yang terkecil sekalipun, soal makanan, minuman, dia tidak mau memberi celah karena dia anggap itu adalah tipuan iblis. Apakah kita orang yang terkadang mencoba-coba memberi celah bagi dosa? Kita melihat kehidupan orang fasik mungkin lebih bahagia, lebih sukses, lebih berhasil. Lalu kita tergoda untuk berbuat hal yang sama. Mencuri sedikit dan sedikit, berbohong, bermain curang, berbuat dosa, dan lain sebagainya. Banyak orang dengan gampang terbawa arus dunia. Katanya kita tidak boleh melawan arus, sekalipun arus itu membawa maut. Tidak berani menolak pada umumnya orang. Tidak berani menolak dosa, suguhkan, dan pengaruh-pengaruh buruk. Dia takut dikucilkan, dia takut ditinggalkan. Justru dia menjadi tenggelam di dalamnya. Kita harus berani melawan arus dunia dan mau berkomitmen untuk hidup dalam kekudusan. Ingatlah, Allah tidak pernah membiarkan umatnya yang setia berjuang sendirian. Oleh karena itu, seperti Daniel dan kawan-kawan, sampai ke penjara sekalipun, dibakar, dimasukkan ke liang, ke buah singa, mereka tidak pernah takut karena mereka percaya Tuhan akan menyertai. Oleh karena itu jangan takut dan jangan ragu. Kita harus senantiasa berkomitmen teguh untuk menjaga kebenaran, kesucian hidup yang berintegritas di tengah lingkungan atau kondisi yang cenderung bertentangan dengan firman Tuhan. Dan menjadi orang kepercayaan Tuhan adalah yang terbaik, bukan oleh dunia. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini, karena Engkau mengingatkan kami akan pentingnya orang-orang seperti Daniel yang menjadi kepercayaan Tuhan. Karena kepercayaan Tuhan tidak disia-siakan, maka Daniel berhasil melewati rintangan, cobaan dan ancaman kematian karena Tuhan melindungi, menjaganya. Peringatan ini juga berlaku untuk kami, bagi anak-anak Tuhan yang berlindung pada Tuhan, menolak segala tipu daya iblis, akan terlindungi, akan selamat, sebagaimana Yesus Kristus yang diuji oleh iblis di tengah-tengah kondisi yang sulit. Dia memenangkan semua dengan mengandalkan firman dan ketaatan penuh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengajar, membimbing, menuntun kami untuk mampu menjadi anak kesayangan Tuhan dengan berani menyatakan yang salah itu salah dan tidak menajiskan diri kami dengan perbuatan dosa dan yang menolak segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa hidup berintegritas sebagai anak kepercayaan Tuhan dalam posisi kami, dimanapun jabatan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Kami haruslah tetap menjadi anak Tuhan yang tidak mau kompromi dengan dosa, karena rasa takut dan segan kepada pimpinan kami. Kami tidak mau mencemarkan diri kami dengan hal apapun, karena Kristus telah menyucikan kami dari kematian oleh darah kudus-Nya. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini bersama anak-anak kami. Izinkan kami hidup untuk menjadi anak-anak kepercayaan Tuhan, agar kami selalu terlindung dari mara bahaya dan ancaman yang terjadi
selalu di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, terimalah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.